Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Dan luar biasa jika hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Kita lebih yakin bahwa yang akan datang, masa depan kita sungguh ada. Dan esok pun Tuhan pasti akan jamin. Karena dia tidak hanya menjamin hidup di bumi, tapi dia juga menjamin hidup di surga. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai yang ke-39. Kita akan melihat satu tema yang agak dalam Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita bisa merenungkan lebih dalam lagi. Karena ketika kita belajar firman Tuhan memang kadang harus diulang-ulang. Kenapa? Supaya lebih merasuk. Kalau orang masak itu bumbu-bumbunya itu sampai merasuk. Dan ketika orang makan itu betul-betul merasakan nikmat. Dan hari ini saya yakin kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita akan membaca perikop ini. Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai yang ke-39. Di situ berjudul Yesus membawa pemisahan dan bagaimana mengikut Yesus. Dan tema kali ini saya akan juga beri judul Yesus membawa pemisahan dan bagaimana kita mengikut Yesus dan menjadi muridnya sampai akhir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan membaca. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, sampai ayat ini, kita diperhadapkan oleh pemahaman yang cukup dalam. Kenapa? Karena kita seringkali mendengar bahwa Yesus datang untuk menjadi pembawa damai, pemberita kabar baik, bukan tidak membawa damai. Berbalik Bapak Saudara. Ketika kita membaca ayat ini, seolah-olah terjadi satu paradok. Ya, paradok adalah suatu pernyataan atau situasi yang tampaknya bertentangan dengan logika atau intuisi umum, tetapi bisa jadi benar atau mengandung kebenaran yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudaraku, paradok yang barusan kita baca ini tentu ada alasannya. Yesus berkata demikian tentu ada alasannya. Kalau orang menelan ayat ini mentah-mentah, mereka hanya mengerti kulitnya, belum mengerti dalam dan isinya. Oleh sebab itu mengenal pribadi Yesus, ketika kita ingin mengenal pribadi Allah yang benar, kita tidak hanya melihat sebatas melihat Yesus sebagai manusia. Namun di dalam Yesus, di dalam tubuh Yesus sebagai manusia, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia perbuat selagi dia ada di dunia ini, kita bisa memahami siapa yang di dalamnya. Sehingga kita menyebutnya siapakah aktor di belakang peristiwa itu atau dalang dari peristiwa itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa melupakan kalimat ini ya. Tentunya ada aktor atau ada pribadi-pribadi orang-orang yang tersembunyi. Namun ketika kita belajar tentang pribadi Yesus, kita akan melihat pribadi Allah. Karena memang casingnya, tubuh fisiknya, Yesus sebagai manusia. Namun di dalamnya kita bisa lebih memahami. Jadi ketika kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, kita tidak bisa ambil comot ayat itu, ayat ini, sebatas kulit saja. Namun kita harus renungkan. Kita harus kaitkan satu dengan yang lain. Sehingga kita betul-betul utuh memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita akan melihat latar belakang ayat ini ditulis. Ya, hal yang paradok ini ditulis. Kita akan membaca di ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku, kata Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ini satu ungkapan yang Yesus sampaikan, supaya mereka yang percaya kepada Yesus, yang menjadi murid Yesus, harus benar-benar berani mengakui pribadi Yesus adalah pribadi Allah.
sebagai perantara antara manusia dengan pribadi Allah yang hidup. Jika kita semua meyakini bahwa pribadi Allah kita adalah Allah Roh, maka sebagai wujud manusia, Yesus ingin memperkenalkan, ingin mendemonstrasikan bagaimana manusia itu yang berkenan, bagaimana manusia itu bisa mengenal pribadi Allah. Bapak Ibu Saudaraku, di sini poin pertama yang perlu kita renungkan, perlunya kita sebagai pengikut Kristus harus mengakui pribadi Allah yang esa itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Hal ini tidak bisa diungkapkan hanya sekedar dengan kata-kata, namun perlu apa yang namanya Roh Kudus memberikan pengertian. Roh Allah sendiri yang membuka pikiran kita. Sehingga ketika kita mengerti dan memahami, maka kita bisa menerima dengan hati yang terbuka. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, perlu yang namanya homologio. Apa itu homologio? Homologio adalah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Ya, dan kita berani mengakuinya di hadapan setiap manusia, bahkan mereka yang menentangnya. Homologio dalam bahasa Yunani-nya yaitu mengakui pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Dan kita harus berani menyatakannya di hadapan semua manusia, termasuk mereka yang menentangnya. Jadi pengakuan terhadap Tuhan itu sangat penting. Sehingga ketika kita membaca ayat 32-33 tadi, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Perlu diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi Yesus, dia ingin bahwa dirinya juga diakui, bukan dengan cara arogan, tetapi kita dengan iman. Pribadi Allah menyampaikan dengan lemah lembut, itu pun masih banyak orang yang belum mau menerima. Ya, jadi homologio itu sangat penting bagi kita. Kita harus mengakui dulu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi Allah atas seluruh hidup kita. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, sehingga kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah benar-benar menjadi milik Tuhan. Dan kita harus berani menyatakan di depan semua manusia, setiap orang, bahkan mereka yang belum percaya atau yang memusuhi Yesus Kristus. Ini perkara yang menjadi dasar. Ya, kenapa Tuhan ingin memisahkan kita dengan dunia ini? Karena kita milik Tuhan. Kita bukan milik dunia, Bapak Ibu Saudara. Jika kita belajar tentang konsep-konsep firman Tuhan, bagaimana Tuhan memisahkan kita sebagai umatnya. Ya, orang-orang yang benar dipisahkan dari orang-orang yang jahat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-49 sampai yang ke-50. Mari kita akan membacanya. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Ya, di sini dikatakan Tuhan akan memisahkan. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Belum kita nanti bisa melihat Tuhan memisahkan lalang di antara gandum. Ya, belum perumpamaan-perumpamaan yang lain. Ya, ada perumpamaan Tuhan memisahkan domba dan kambing dan lain sebagainya. Pemisahan-pemisahan ini bukan berarti Tuhan yang menunjukkan sikap aroganisme terhadap seluruh makhluk seluruh manusia. Namun dia ingin membuktikan bahwa dia sebagai Allah Sang Pencipta, dia punya otoritas ilahi. Apa yang menjadi kehendaknya, tidak ada siapapun yang bisa menahannya atau menghalang-halanginya. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, dengan tema Yesus membawa pemisahan, ini berbicara tentang siapa yang menjadi miliknya dan siapa yang memang
tidak mau menjadi miliknya. Pemisahan di sini bukan berarti dia datang, ya, tidak membawa damai. Namun damai yang Tuhan sudah nyatakan, banyak orang yang masih menolaknya, banyak orang yang masih belum mengerti dan memahaminya. Sehingga dikatakan dia datang membawa pedang. Pedang di sini berbicara bukan pedang untuk berperang, bukan pedang untuk membunuh dan membinasakan. Kalau membunuh dan membinasakan itu pekerjaan setan. Tapi pedang di sini yang dimaksud adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman yang penuh kuasa. Ya, seringkali kita mendengar kalimat firman Tuhan itu seperti pedang. Jadi senjata kita memang menggunakan firman Tuhan sebagai pedang kita untuk melawan kuasa si jahat. Amin, Bapak Saudaraku. Pedang di sini bukan berbicara tentang pedang untuk berperang, untuk membunuh. Namun pedang di sini dia datang untuk menyatakan kebenaran. Dan kita tahu bahwa setiap manusia memiliki keputusan dalam hidupnya, mau menerima atau tidak. Dan pedang ini berbicara tentang firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan diberitakan, setiap orang yang memahami dan mengerti mereka akan menerimanya sebagai pribadi Allah sendiri. Sebab firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Sehingga dia berani berkata, aku datang membawa pedang, bukan untuk berperang, melainkan untuk membuat manusia kembali kepadaku, karena mereka adalah milikku. Ini otoritas Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai manusia ciptaannya tidak bisa melawannya. Ketika kita membaca perikop ini luar biasa. Ya. Dan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini berbicara tentang apa? Tuhan ingin supaya kita sebagai ciptanya lebih mengasihi dia. Supaya hati kita tidak melekat dengan apa yang ada di bumi ini. Barang siapa mengasihi, mencintai dunia ini, maka kasih akan Bapa sudah hilang. Tuhan mengajar kita untuk lebih mengasihi dia di atas segala-galanya. Bahkan ayat selanjutnya, ya dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ayat 39, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maksudnya apa, Bapak Saudaraku? Supaya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawa karena Tuhan, maka kita akan mendapatkannya. Amin. Barang siapa yang takut kehilangan nyawa karena Tuhan, mereka akan kehilangan. Itu bukti daripada zaman akhir, manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia lebih egois, lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, zaman akhir, manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Cinta akan uang menghanguskan kehidupan mereka. Cinta akan orang-orang atau ilah-ilah zaman ini lebih dari Tuhan, itu akan menghanguskan mereka. Tapi barang siapa yang mengasihi Tuhan lebih, bahkan lebih dari dirinya sendiri, mereka akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam hal ini kita diajar untuk kita lebih mengasihi Tuhan, untuk kita lebih memahami maksud Tuhan menyampaikan hal ini. Ibarat manusia sudah kehabisan akal atau kehabisan cara untuk menunjukkan kebenaran. Dan Tuhan berkata demikian, supaya kita lebih memahami bahwa dia adalah pribadi Tuhan yang harus diakui oleh seluruh ciptaannya. Amin. Kita sebagai ciptaan Tuhan harus mengakuinya. Homologio. Kita harus mengakui dia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita menyadari Tuhan ingin dijadikan yang nomor satu. Poin yang kedua ini, Tuhan ingin dia menjadi yang nomor satu. Dia tidak mau diduakan. Ya, kalau manusia saja kalau diduakan rasanya gimana, Bapak Saudaraku? Ya, jujur Bapak Ibu Saudara, baik laki maupun perempuan kalau diduakan mesti sakit hati. Itu manusia. Ya, dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, cemburu ilahi. Ya, karena kita miliknya, jadi dia punya hak, dia punya wewenang untuk ya bagian hidup kita ini kembali kepadanya. Karena kita bukan milik kita sendiri, karena kita milik Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Dan kenapa Tuhan ingin dijadikan nomor satu? Karena dia memang penguasa.
dan dia berkuasa atas apapun, atas apa yang terjadi di dunia ini. Ya, baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan melihat 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Kita akan membaca ayat ini. Firman Tuhan berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini, pemahaman ini sangat dalam Bapak Ibu Saudara, di mana firman Tuhan ini mengajar kita untuk kita betul-betul menjadikan pribadi Allah yang nomor satu. Sehingga firman Tuhan berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ini berbicara tentang kehidupan dunia. Segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Manusia mulai melawan kebenaran dan menjadikan kebenaran hal yang biasa. Karena mungkin mereka sudah muak, sudah bosan dengan keadaan. Dan kita tahu sebagai pengikut Kristus, kita dilatih untuk tetap setia, untuk tetap terus bertekun sampai akhir. Bagaimana kita berpegang dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saya menyadari tidak mudah. Saya menyadari tidak semudah untuk membalikkan tangan. Tapi karena saya tahu, kita percaya, kita punya Tuhan yang sudah memberikan teladan. Di atas kayu salib, dia rela mati dan menderita buat kita semua. Maka kita diberi kuasa untuk mengalahkan si jahat, untuk mengalahkan tipu muslihat si jahat, sehingga kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi dalam hal ini, Yesus datang, memang dia datang untuk membawa pemisahan. Yaitu umat Tuhan yang akan dipisahkan dari segala yang najis, segala yang jahat, segala yang tidak benar, segala hal yang tidak layak di mata Tuhan. Sehingga kita betul-betul menjadi imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Ini yang menjadi target Tuhan sebagai pribadi Allah yang hidup, supaya kita sebagai umat manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Dia memang sedang memisahkan. Kapan dipisahkannya? Selama kita tinggal di bumi ini. Kita dipisahkan dari cara hidup dunia ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, hendaklah kita berubah dari cara hidup kita, dari cara yang tidak benar, menjadi cara yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama berjuang, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan berikan kita kesempatan untuk tetap setia. Ya, Tuhan selalu mengajar kita dengan segala kesabarannya, untuk kita bisa meresponi apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup setiap kita. Luar biasa, Pak Saudaraku. Saya akan akhiri di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Yesus datang. Ya, dia ingin supaya kita mengakuinya. Bukan dengan cara arogan seperti manusia, namun dengan kasih, dengan kelemah lembutan, supaya kita bisa menerima keselamatan melalui firman Kristus. Ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam dan memisahkan jiwa dan roh. Bahkan dikatakan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Pikiran otak sama pikiran hati beda, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang berpikir dengan otak kadang masih kurang. Tapi kalau orang sudah berpikir dengan hati, itu berbeda.
Dan Tuhan menjamah hati kita. Bukan otak kita, tapi hati kita. Karena Dia melihat hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bila renungan hari ini mengingatkan dan menguatkan kita bahwa Yesus ingin memisahkan kita dari dunia ini, supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena kita milik Tuhan, kita bukan milik dunia ini. Dan kelak kita akan kembali bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya yang kekal dan abadi. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak di surga, hari ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan, firman-Mu menguatkan untuk kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terus bahwa kami masuk dalam rencana-Mu, hidup di dalam kebenaran. Engkau yang sedang memisahkan umat Tuhan dari cara kehidupan dunia ini. Karena kami tahu dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dan kami ingin memperoleh hidup yang kekal di dalam firman Kristus. Dan bila hari ini kami yang mendengar, kami boleh diteguhkan ketika kami mengakui pribadi Tuhan. Dan menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang akan mengatur setiap langkah-langkah kami. Untuk menerima apa yang menjadi pengharapan kami. Yaitu hidup bersama dengan Engkau. Berkati kami semua, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan hamba-Mu percaya, mereka yang mendengarkan renungan hari ini, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang tekun, sampai pada akhir, dan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dalam penyertaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.